Baiklah saudara, akhir-akhir ini kita kekristenan dikejutkan dengan sosok Dajjal yang muncul di Israel. Nanti saya memberikan rujukan videonya di description. Nah saudara, lalu ada yang bertanya kepada saya, bagaimana saudara atau abang melihat pandangan itu, melihat fenomena yang terjadi di Israel tentang munculnya Dajjal of Yehuda itu. Saudara, saya akan mengajak kita membuka Alkitab. Jadi saya akan membawa kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di depan mata kita dari sudut pandang Alkitab. Nah, saya akan mengajak kita untuk membuka di dalam Alkitab pasalnya yang kedua dari 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Jadi, sebelum saya akan memberikan satu pemaparan tentang latar belakang dari surat Tesalonika ini. Nah, saudara, sesuai dengan perikop yang berbicara tentang kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Jadi akan adanya si pendurhaka itu, akan adanya kedatangan si antikris, nabi palsu dan Lucifer itu, Tritunggal palsu itu. Nah, mereka akan datang ke dunia ini dan mereka akan menjadikan dunia ini menjurus kepada satu kepemimpinan tunggal, yaitu antikris. Nah, saudara, benar pada akhirnya akan ada si pendurhaka itu. Tapi kita melihat dari sudut pandang Alkitab. Nah, ketika kita melihat dari sudut pandang Alkitab, nanti di akhir saya akan memberikan kesimpulannya kepada kita. Nah, saudara, di sini di ayatnya yang kedua, Paulus berkata begini, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia yang meninggikan dirinya dari atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Jadi pada akhirnya akan ada si pendurhaka itu, akan ada si penyesatan itu. Penyesat itu, dia akan datang dan dia akan melakukan dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Bahkan di ayatnya yang ke-9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, di sini saudara, saya mau berkata bahwa jadi kedatangan si pendurhaka itu, dia akan datang dengan melakukan berbagai mujizat. Dia bisa menyembuhkan penyakit, dia bisa menurunkan hujan, dan dia bisa melakukan berbagai banyak tipu muslihat dengan dalilnya mujizat. Lalu pada akhirnya dengan cara itulah bangsa Israel akan berpikir bahwa oh, ini dialah sang Mesias itu. Sang Mesias itu yang datang. Lalu mereka mulai mendudukkanlah dia di bait Allah. Dia datang ke daerah-daerah kudus. Nah saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa melihat fenomena yang terjadi di Israel, lalu apa pandangan kita tentang hal itu? Bahkan orang mengatakan bahwa Mesias Israel telah ada, Mesias Israel telah datang. Nah saudara, hati-hati dengan fenomena-fenomena yang terjadi yang akan mengecohkan kita sehingga kita berkata bahwa oh, ini sudah hari Tuhan telah tiba. Saudara, saya mau berkata bahwa dari sudut pandang Alkitab, tetap si pendurhaka itu akan ada. Tapi semuanya ini adalah persiapan untuk menuju kepada panggung antikris. Jadi
yang di Israel itu bukanlah Mesias. Mesias akan datang sebelum ia menuangkan murkanya bagi dunia. Itulah nanti pengangkatan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 itu. Pengangkatan. Nah, saudara, saya mau katakan kepada kita begini. Di ayatnya yang ketujuh, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Saudara, jadi saya mau katakan kepada kita bahwa seperti yang tadi, itu bukanlah sosok pendurhaka itu. Kenapa? Sekarang dia masih ditahan. Kata Alkitab begini, secara rahasia kedurhakaan telah bekerja. Pekerjaannya telah mulai. Namun sosok pendurhaka itu belum ada. Sebab apa? Masih ada yang menahan. Masih ada yang menahan dia. Lalu pertanyaannya, siapa yang menahan dia? Siapa yang menahan? Nah, kalau kita melihat dari bahasa aslinya, dia menggunakan gender netral. Yang menahan dia ini adalah seorang pribadi yang bergender netral. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam kepribadian Allah Tritunggal, maka kita akan dapatkan bahwa Roh Kudus tidak bergender. Roh Kudus bergender netral, tidak bergender. Artinya netral. Nah, saudara, sesuai dengan paham-paham yang ada, para teolog-teolog yang berjibaku untuk meneliti Alkitab, pandangan yang lebih dekat kepada siapa yang menahan ini adalah Roh Kudus. Allah itu sendiri yang menahannya. Perlu saya tegaskan kepada kita bahwa Allah dari kekekalan masa lampau sampai kepada kekekalan yang akan datang. Pengetahuan Allah di sini melihat dengan menembus tanpa dihalangi oleh apapun. Artinya begini, semua yang terjadi di dalam dunia ini Allah mengetahuinya dari sudut pengetahuan Allah. Bahkan Allah digunakan anaginosko, artinya melihat dengan menembus. Nah, saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa jadi siapa yang menahan si pendurhaka itu? Pekerjaannya sudah ada. Itulah sebabnya saya katakan bahwa semua yang terjadi ini, fenomena-fenomena yang terjadi ini, belum saatnya. Jangan kita terkecoh dengan fenomena ini, terkhususnya kekristenan orang percaya. Jangan kita mau dikecoh, dibingungkan dengan fenomena ini. Seperti kata Rasul Paulus, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah oleh semua yang terjadi, penampakan-penampakan yang terjadi di dalam dunia ini. Lalu kita mulai berkata, oh hari Tuhan telah tiba. Belum, nanti. Semua yang terjadi ini, semua yang ada ini, itu adalah persiapan. Atau boleh saya katakan, semuanya ini adalah latihan-latihan gladi resik untuk masuk ke dalam panggung satu kali kelak. Panggungnya antikris. Ketika yang menahan itu sudah mengangkat tangannya, sudah tidak menahan lagi, maka si pendurhaka itu akan muncul secara pribadi, secara personal. Memang sekarang ini adalah pekerjaan-pekerjaannya, mempersiapkan satu kali akan ada panggung antikris itu. Tapi saudara, di ayat berikutnya bahwa Yesus Kristus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya. Nah, saudara, jadi jangan kita takut, khususnya orang-orang percaya, orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Kepada Yesus Kristus, jangan pernah kita terkecoh dengan semuanya itu. Kenapa? Kristus sendirilah yang akan menyelamatkan kita. Jadi, apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita ketika kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di Israel. Nah, saudara, saya mau katakan tegas sebagai kesimpulan saya kepada kita semua bahwa jangan pernah kita terkecoh dengan fenomena-fenomena itu, lalu
tetap kita berlandaskan Alkitab. Kenapa? Memang semuanya itu akan ada, nabi palsu akan datang, dan antikris itu akan ada. Lucifer itu akan ada, dan mereka akan berdiri. Mereka melakukan mujizat-mujizat. Mereka melakukan berbagai penyembuhan-penyembuhan. Ayat inilah klop dengan Matius pasalnya yang ke-7 di dalam video sebelumnya yang saya maksudkan itu. Pada akhirnya Yesus akan berterus terang, "Aku tidak mengenal engkau." Itulah mereka. Kenapa? Penyesat itu, pendurhaka itu, pembuat kejahatan itu. Ayat itulah klop dengan mereka itu, bukan untuk gereja ayat itu. Jadi, saudara, walaupun mereka melakukan mujizat, walaupun mereka melakukan tanda-tanda ajaib, bahkan sekarang di video sudah beredar itu, di TikTok sudah beredar itu video Dajjal dari Israel itu. Nah, Mesias dari Israel itu yang sudah muncul itu. Bahkan mereka berkata di situ dia bisa melakukan mujizat. Saudara, itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Akan ada satu kali Tuhan datang. Tuhan akan dalam pengangkatannya untuk kita masuk bersama-sama dengan dia ke dalam sorga. Jadi fenomena-fenomena yang ada ini dari sudut pandang Alkitab itu belum mereka pribadi ya, yang saya maksudkan adalah pribadi. Pribadinya belum ada, belum datang menunjukkan diri secara fisik, entah itu Dajjal atau Antikris, belum ada itu. Belum ada. Kenapa? Nanti setelah yang menahan itu sudah tidak menahannya lagi. Namun kita bisa lihat pekerjaan-pekerjaan Antikris itu telah ada. Dan saya katakan bahwa semuanya itu adalah persiapan untuk masuk ke dalam satu panggung Antikris, untuk masuk ke dalam satu panggung Lucifer itu, Satan itu. Tapi kekristenan, orang percaya tetap tenang. Sebab apa? Kita semua sebelum datang tribulasi itu, kita semua akan masuk ke dalam pengangkatan, rapture, bersama-sama dengan Tuhan, masuk ke dalam surga. Di sanalah kita menikmati surga dan kita berhadap-hadapan, face to face dengan Yesus Kristus itu. Oke, thank you, kiranya bermanfaat untuk kita semua.